Arya Kamandanu adalah nama seorang tokoh fiktif, tokoh utama dalam cerita sandiwara radio legendaris Tutur Tinular, sandiwara radio fenomenal yang berlatar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Singhasari, hingga berdirinya Kerajaan Majapahit, karya S. Tijab. Sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe di channel kami, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Tutur Tinular 1, Pedang Naga Puspa, adalah film Indonesia tahun 1989 dengan disutradarai oleh Nur Hadi Irawan yang dibintangi oleh Benny G. Raharja dan Yosef Hungan yang diangkat dari cerita sandiwara radio Tutur Tinular karya S. Tijab. Maaf, Gusti adalah seorang panglima perang yang paling disegani di Singhasari. Tapi sayang sekali, Gusti bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar. Sementara di Istana Kerajaan Singhasari, Prabu Kertanegara menerima tamu dari Kerajaan Mongol. Maksud kedatangan tamu yang diwakili oleh Panglima Mengki adalah menyampaikan surat atas pengakuan Kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan. Surat tersebut ternyata berisi bahwa Singhasari harus tunduk dan mengirim upeti pada Kerajaan Mongolia di bawah kepemimpinan Kaisar Kubilai Khan. Hal itu langsung membuat Kertanegara murka, dan langsung menyuruh Mengki untuk mendekat untuk menyampaikan jawaban surat itu dengan cara memotong telinga Mengki. Prabu Kertanegara sangat marah, bahkan setelah memotong telinga Mengki. Prabu Kertanegara berniat membunuh semua utusan dari Kerajaan Mongolia itu, tapi langsung ditahan oleh Raden Wijaya agar sang Prabu mengurungkan niatnya. Usaha Raden Wijaya berhasil dan para utusan Kerajaan Mongolia itu disuruh pergi dari Istana Raja. Sementara di Kerajaan Kediri, Arya Wiraraja sedang berbincang dengan Jayakatwang membahas tentang pemberontakan pada Kerajaan Singhasari. Usul pemberontakan disetujui oleh Jayakatwang, yang merasa tidak mau menjadi raja bawahan di Singhasari. Dan ingin menjadi raja sesungguhnya bukan bawahan siapapun. Di pantai pesisir, tempat Mengsci dan para utusan dari Mongol yang masih marah atas kelakuan Prabu Kertanegara membahas tentang langkah selanjutnya untuk mengerahkan pasukan Mongolia menyerang Kerajaan Singhasari. Mendengar hal itu, ada patua yang ternyata adalah Empu Ranubaya menertawakan tindak Mengki dan kawan-kawannya itu. Mengki yang merasa tidak terima karena ditertawakan oleh Empu Ranubaya, akhirnya menyerang dengan pedang kebanggaannya. Saat bertarung, pedang Mengki berhasil direbut oleh Empu Ranubaya. Saat mengamati pedang milik Mengki dan menganggapnya sebagai pedang yang jelek. Tak terima dengan ejekan Empu Ranubaya, Mengki langsung menyuruh Empu Ranubaya untuk tidak membual. Akhirnya untuk membuktikannya Empu Ranubaya menyuruh Mengki untuk membelah batu dengan pedangnya, tapi pedangnya langsung patah tak bisa membelah batu itu. Mengki terkejut karena pedangnya patah, dan menyuruh Empu Ranubaya untuk menunjukkan pedangnya. Empu Ranubaya hanya mengeluarkan pisau, dan dengan pisau kecilnya itu Empu Ranubaya berhasil memahat batu itu menjadi daun telinga, dan mengejek Mengki untuk memasangnya di telinganya yang baru putus. Malam harinya, Mengki dan prajuritnya menculik Empu Ranubaya untuk dibawa ke Mongolia sebagai pembuat senjata. Dengan melemparkan asap yang bisa membius, maka aksi penculikan itu berhasil dilakukan. Saat akan membawa Empu Ranubaya, Wirot datang dan hendak menghentikan aksi penculikan itu, tapi gagal karena Mengki mengancam akan membunuh Empu Ranubaya jika Wirot mengganggu mereka. Akhirnya Wirot hanya pasrah melihat gurunya dibawa pasukan Mongol ke kapalnya. Sesampainya di Mongolia, Empu Ranubaya berhasil membuktikan kemampuannya dengan mengukir nama pemilik pedang di atas pedang yang dianggap sangat sakti. Akhirnya dengan izin Kaisar Kubilai Khan, Empu Ranubaya disuruh membuat pedang yang sangat sakti agar dia bisa dibebaskan dan dikembalikan ke Singhasari. Sementara itu di Singhasari, pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang telah berhasil. Prajurit gelang-gelang berhasil menguasai istana dan Pati Kebo Mundarang berhasil membunuh Prabu Kertanegara. Kedekatan Empu Ranubaya dengan Kaisar Kubilai Khan, membuat gusar Panglima Mengki dan perwira Sipi. Sehingga mereka berniat merebut pedang buatan Empu Ranubaya agar tidak menjadi milik Kaisar. Mengetahui rencana komplotan perwira Singpi, Panglima Kaosing berniat menggagalkan rencana itu dengan menghubungi pendekar Laosing dan istrinya Meishin. Tugas mereka hanya membebaskan Empu Ranubaya dari penjara kerajaan Mongolia, agar rencana pasukan Mengki bisa gagal. Rencana pembebasan Empu Ranubaya oleh pendekar Lao dan Meishin berhasil. Tapi saat akan sampai di pantai, mereka dicegat oleh pasukan Mengki. Naas, Empu Ranubaya terkena panah dan menyuruh mereka untuk meninggalkannya sambil menitipkan pedang yang diberi nama Naga Puspa. Pendekar Lao dan Meishin kabur dari Mongolia dan menuju Singhasari dengan menaiki kapal laut.
Sesampainya di pesisir pantai Singosari, mereka terdampar dan karena lelah mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju Singosari yang tanpa mereka sadari kalau kerajaan itu telah hancur. Sementara itu Patih Kebo Mundarang sedang melakukan audisi untuk pendekar-pendekar tangguh untuk direkrut menjadi Panglima Kerajaan Kediri. Audisi dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan istrinya Dewi Sambi. Banyak pendekar yang datang menghadiri audisi tersebut, diantaranya Wulung Wangi, Kebo Keluyur, Macan Kumbang, Ajisara, dan Argo Wiyoga. Saat duel akan dimulai, datanglah pendekar wanita yang membuat duel ditunda. Pendekar wanita itu bernama Sakawuni. Kehadirannya langsung disambut oleh Dewi Sambi karena dianggap mengganggu acara duel para pendekar tersebut. Pertarungan akhirnya terjadi antara Sakawuni dan Dewi Sambi. Jurus demi jurus dikeluarkan untuk saling menunjukkan kesaktian kedua pendekar wanita tersebut. Sayang sekali duel antara Sakawuni dan Dewi Sambi terpaksa dihentikan. Karena pasukan gelang-gelang berhasil menangkap pendekar Lao dan Meisin. Karena merasa tak bersalah pendekar Lao melawan pasukan gelang-gelang tersebut. Di saat kewalahan menghadapi para pendekar tangguh yang mengeroyoknya, akhirnya pendekar Lao mengeluarkan pedang naga puspa. Melihat ada pedang sakti, Empu Tong Bajil ingin merebutnya dan mengeluarkan ajian segara geni yang membuat pendekar Lao terluka. Meisin membawa kabur pendekar Lao dan bersembunyi untuk mengobati lukanya, tapi sayang sekali pendekar Lao telah menghembuskan nafas terakhirnya. Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi berhasil menemukan Meisin, dan ingin merebut pedang naga puspa yang dibawanya. Tiba-tiba datang pria bertopeng yang ternyata adalah Arya Kamandanu. Pertarungan sengit pun terjadi, dan Arya Kamandanu kewalahan menghadapi ajian segoro geni milik Empu Tong Bajil. Meisin melemparkan pedang naga puspa ke arah Kamandanu. Dengan ajian naga puspa Kamandanu berhasil mengendalikan pedang tersebut dan mengalahkan Empu Tong Bajil. Saya akan menuntut balas kematian suamiku.